Hai semuanya, kembali lagi pada video kita kali ini, di mana kita akan bersama-sama membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, di mana secara spesifik kita akan bahas menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV ini menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, kita mau bahas satu persatu, harap semuanya memperhatikan dengan baik. Lalu nanti kalian boleh private chat Miss Mia ya jika ada part yang belum kalian pahami. Nah, kita mau bahas sekilas ya tentang sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah Miss jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa suatu sistem persamaan linear 3 variabel dikatakan sistem jika dia terdiri dari 3 persamaan linear 3 variabel. Jadi ada persamaan linear secara berurutan ada 3 begitu yang terdiri dari 3 variabel. Baik itu X, Y, Z, K, A, B, C, K, dan sebagainya ya. Bentuk umumnya seperti yang tertera kalian bisa lihat ya. Nah, langsung aja nih. Kemarin kan kita sudah mengenal ya, ada beberapa metode tuh yang dapat kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya atau si nilai X, Y, Z-nya ini. Nah, kita mulai dari metode yang pertama yaitu metode substitusi. Nah, metode substitusi ini apa sih? Metode substitusi seperti kata dasarnya ya, yaitu substitusi ya. Artinya kita mau gantikan gitu. Apanya yang mau digantikan? Variabelnya, seperti itu ya. Kita menggantikan variabel yang sama dalam persamaan yang lain begitu. Jadi variabelnya digantikan supaya apa? Supaya kita memperoleh nilai dari variabel yang lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan lihat bagaimana itu kira-kira bentuknya ya. Nah, langkah-langkah metode substitusi ini ada 4. Apa aja itu? Yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana. Ini diumpamakan kalau misalnya kita dikasih ada 3 persamaan linear 3 variabel ya, artinya yang membentuk sistem begitu. Kita pilih salah satu persamaan yang paling sederhana di situ. Lalu kita nyatakan variabelnya itu misalnya X sebagai fungsi dari Y dan ZK, kemudian Z atau Y sebagai fungsi dari X dan Z, atau Z sebagai fungsi dari X dan Y. Seperti itu. Lalu yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah 1 ini ke kedua persamaan yang lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Lalu yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang kita tadi peroleh dari langkah kedua. Lalu langkah terakhirnya, substitusikan dua nilai yang diperoleh pada langkah ketiga ini ke dalam salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang lainnya. Nah, mungkin di sini kalian masih bingung ya, ini langkah-langkahnya gimana cara menerapkannya. Nah, Miss Mia akan berikan satu contoh soal, harap semuanya memperhatikan dengan baik ya. Nah, berikut satu contoh soalnya. Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan metode substitusi. Bisa kita lihat di situ ya, sudah ada sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu persamaan 1 ada X tambah Y tambah Z sama dengan 2, kemudian pada persamaan 2 ada 2X kurang Y tambah Z sama dengan negatif 1, lalu pada persamaan yang ketiga ada X kurang Y kurang Z sama dengan 0. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, lalu nyatakan X sebagai fungsi dari Y dan Z, atau Y sebagai fungsi dari X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Ini maksudnya apa sih? Nah, pertama kita lihat dulu nih, persamaan yang paling sederhana kira-kira yang mana ya? Artinya paling sederhana itu yang paling mudah dihitung gitu, paling mudah diotak-atik, paling mudah diubah-ubah bentuknya. Artinya dia punya koefisien paling kecil ya, atau angka-angka di situ paling kecil. Nah, kita bisa lihat di situ ya. Nah, di situ kan sebenarnya semuanya sederhana ya, kita pilih yang paling sederhana. Coba kamu perhatikan persamaan yang ketiga. Nah, pada persamaan yang ketiga ini, dia lebih mudah ya, karena X kurang Y kurang Z sama dengan 0. Semuanya angka-angka kecil begitu ya. Jadi kita akan nyatakan salah satu variabelnya sebagai fungsi. Misalnya kita pilih nyatakan X yang ini sebagai fungsi, artinya kita akan buat persamaannya menjadi X sama dengan, bagaimana tuh kira-kira? Berarti X kurang Y kurang Z sama dengan 0, kita buat X sama dengan menjadi Y-nya dan Z-nya juga pindah ruas ya, supaya X sama dengan, begitu. Jadi X sama dengan negatif Y pindah ruas, menjadi X sama dengan Y, kemudian
negatif Z pindah ruas menjadi tambah Z. Jadi di sini kita peroleh nih nilai X sama dengan Y tambah Z. Nah ini kita beri nama. Karena tadi kita beri nama ya, untuk setiap persamaannya tadi ada persamaan 1, 2, 3. Ini kita beri nama sebagai persamaan yang keempat. Begitu. Jadi kamu ingat persamaan empatnya adalah X sama dengan Y tambah Z. Nah, sampai di sini kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Substitusikan X-nya tadi yang kita dapat itu, yang diperoleh pada langkah pertama, pada kedua persamaan yang lainnya. Yang lainnya maksudnya yang mana? Tadi kan kita gunakan persamaan 3 toh, berarti sekarang kita akan gunakan persamaan 1, 2. 1 dan 2 ya, artinya X ini di persamaan 1 maupun persamaan yang kedua kita ganti nilai X-nya di situ. Nah, sehingga substitusikan nilai X yang kita dapat pada langkah pertama tadi ke dalam kedua persamaan, baik di persamaan 1 maupun persamaan 2. Kalau misalnya kita sudah pakai tadi persamaan 3, kita nggak pakai lagi ya. Jadi kita pakai persamaan yang lain, begitu. Nah, berarti kalau kita mau substitusikan, gantikan aja tuh persamaan 1 kan X tambah Y tambah Z sama dengan 2 ya. Ganti X-nya itu dengan Y tambah Z. Begitu ya, karena kan tadi kita sudah buat X sama dengan Y tambah Z. Jadi diganti aja di situ. Ditambah Y tambah Z sama dengan 2Y tambah 2Z sama dengan 2. Nah, dapat lagi nih persamaan yang baru nih. Kita beri nama ya. Tadi kan sudah ada 4 persamaan ya. Ada persamaan 1, 2, 3, 4. Sekarang kita beri nama dia persamaan yang kelima. Demikian juga untuk yang persamaan 2 tadi. Kan si X-nya juga harus kita ganti ya dengan Y tambah Z. Nah, tulis kembali persamaan yang keduanya apa? 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Ganti X-nya dengan Y tambah Z menjadi 2 dalam kurung Y tambah Z dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Ya, kemudian ini 2-nya dikali masuk ke dalam menjadi 2Y ditambah 2Z dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Atau Y ditambah 3Z sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita dapat lagi nih persamaan yang baru nih. Itu kita beri nama dia persamaan yang ke-6 ya. Karena tadi kan berakhir di persamaan 5 ya. Berarti ini persamaan 6. Y tambah 3Z sama dengan negatif 1. Nah, kalau kita lihat ini, wah ada 2 persamaan baru yang kita dapatkan ya. Persamaan 5 dan 6. Kalau dilihat-lihat lagi, ini kayaknya persamaan linear 2 variabel dua-duanya ya. Nah, kalau misalnya 2 persamaan ini kita satukan, dia akan menjadi apa? Menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Oleh karena itu, pada langkah ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah kedua tadi, di mana kita tadi peroleh persamaan 5 dan 6, kita selesaikan menggunakan metode substitusi lagi. Begitu ya, karena di sini kita mau terapkan metode substitusi nih ya. Nah, sekarang kita sudah punya 2 persamaan kembali ya, persamaan 5 dan 6. Nah, kita pilih lagi nih salah satu persamaan. Jadi kembali ke langkah pertama tadi ya. Di langkah pertama tadi kan juga kita pilih salah satu persamaan ya. Bedanya ini sisa 2 persamaan gitu. Nah, kita pilih salah satu persamaan yang paling sederhana nih di sini antara persamaan 5K atau 6. Nah, menurut kalian yang mana yang paling sederhana nih? Kalau menurut Miss Mia sih persamaan 6 ya. Kenapa? Karena paling mudah di situ ada variabel yang koefisiennya itu 1 kan lebih cenderung mudah dihitung ya. Nah, kita pilih nih persamaan 6 di mana Y-nya itu yang kita nyatakan sebagai fungsi dari Z. Artinya nanti persamaannya akan kita bikin jadi Y sama dengan. Begitu ya, jadi kita pilih persamaan 6. Y tambah 3Z sama dengan negatif 1. Nah, kita buat menjadi Y sama dengan, berarti tambah 3Z-nya itu harus pindah ruas Y ke sebelah menjadi Y sama dengan negatif 1 dikurang 3Z atau Y sama dengan negatif 1 kurang 3Z. Nah, inilah dia persamaan yang berikutnya ya. Tadi kita sudah beri nama sampai persamaan 6 ya. Berarti ini kita kasih nama lagi nih sebagai persamaan yang ke-7. Nah, setelah kita dapat ini, apa lagi langkah berikutnya? Substitusikan lagi dong, kembali ke salah satu persamaan ya. Kalau tadi kita pakai persamaan 6, berarti sekarang kita menggunakan persamaan 5 nih. Artinya apa? Artinya kita substitusikan nilai Y yang kita dapat pada persamaan 7 ke dalam persamaan yang kelima. Artinya persamaan 5 yang mana? 2Y tambah 2Z sama dengan 2. Kamu ganti Y-nya
dengan negatif 1 kurang 3Z. Nah, nanti kamu akan dapat tuh nilai variabel yang lainnya. Kenapa? Karena kan tujuan kita mensubstitusi atau menggantikan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel lainnya gitu ya. Jadi, sekarang untuk persamaan 5 kita ganti nilai Y-nya menjadi negatif 1 dikurang 3Z. Kemudian, nanti menjadi 2 dikali dalam kurung negatif 1 kurang 3Z. Ditambah 2Z sama dengan 2. Kali masuk 2-nya, berarti 2 kali negatif 1 negatif 2 ya. 2 kali negatif 3 negatif 6Z. Ditambah 2Z sama dengan 2 atau negatif 2 dikurang 4Z sama dengan 2. Atau negatif 4Z sama dengan 2 tambah 2 atau negatif 4Z sama dengan 4 atau Z sama dengan negatif 1. Akhirnya setelah perjalanan yang panjang kita dapat ya nilai salah satu variabelnya yaitu Z ya. Z sama dengan negatif 1. Nah, note nih di sini nih. Kita sudah dapat nilai salah satu variabel nih. Artinya apa? Artinya tinggal satu langkah lagi kita bakal dapat nilai variabel lainnya lagi. Seperti itu ya. Sekarang kita dapat Z, artinya Z ini bisa kita substitusikan lagi ya ke dalam salah satu persamaan yang antara 5, 6, atau 7 gitu. Supaya kita dapat nilai Y-nya nih. Terserah kalian mau pilih persamaan yang mana ya. Tinggal masukkan saja, berarti langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita substitusikan nilai Z sama dengan negatif 1 ini ke dalam salah satu persamaan. Misalnya kita pilih persamaannya itu adalah persamaan 7 ya. Yang kembali ke atas, yang Y sama dengan negatif 1 kurang 3Z. Ganti Z-nya dengan negatif 1 menjadi Y sama dengan negatif 1 dikurang 3 dalam kurung negatif 1. Dapatlah dari situ Y sama dengan negatif 1 ditambah 3 atau Y sama dengan 2. Sehingga pada langkah ketiga ini kita peroleh nilai dari dua variabel, yaitu Y sama dengan 2 dan Z sama dengan negatif 1. Nah, kita udah dapat nih nilai dua variabel nih. Berarti sisa kita cari nilai satu variabelnya lagi tuh, yaitu X ya. X-nya ini kita belum tahu nih. Sehingga pada langkah keempat, kita substitusikan dua nilai variabel yang diperoleh pada langkah ketiga tadi, baik nilai Y maupun Z-nya itu kembali ke salah satu persamaan semula yang sudah diberikan di soal. Kamu pilih tuh mau pakai persamaan 1, 2, 3 yang mana gitu ya. Terus gantikan Y dan Z-nya, dapat deh nilai X-nya. Kan kita substitusikan satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lainnya ya. Begitu. Jadi pada langkah keempat ini kita substitusikan nilai Y dan Z pada langkah ketiga yang kita dapatkan tadi ke dalam salah satu persamaan. Misalnya di sini Mia pilih kembali ya persamaan 3 karena paling sederhana ya. Berarti ganti saja Y-nya dengan 2, Z-nya dengan negatif 1, kita dapat X kurang Y kurang Z sama dengan 0, atau X kurang 2 kurang negatif 1 sama dengan 0, atau X kurang 2 tambah 1 sama dengan 0, X kurang 1 sama dengan 0, atau X sama dengan 1. Sehingga pada langkah keempat diperoleh X sama dengan 1. Sehingga kita boleh tarik kesimpulan nih, bahwa himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel yang diberikan adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan negatif 1. Atau bisa juga kita tuliskan begini ya, HP-nya itu 1, 2, negatif 1. Baru pakai tanda kurung kurawal. Seperti itu. Jadi inilah dia himpunan penyelesaiannya. Gimana? Gampang kan? Gampang dong. Nah, lanjut ya. Kita masuk ke, kalau tadi kita bahasnya metode substitusi, sekarang kita masuk gimana sih cara menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi nih. Tadi kan kalau substitusi kita gantikan variabelnya ya dengan suatu variabel yang lainnya. Gimana kalau eliminasi? Masih ingat nggak kalian apa itu eliminasi? Nah, metode eliminasi adalah metode eliminasi yang dilakukan dengan cara menghilangkan. Jadi di situ ada kata dasar menghilangkan ya, atau mengeliminasi salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. Nah, kalau tadi substitusi menggantikan, kalau ini keywordnya menghilangkan atau kita eliminasi ya, kita buat nilai salah satu variabelnya itu sama dengan 0. Gimana caranya?
Ada 3 langkah metode eliminasi ya. Apa aja itu? Yang pertama, eliminasi salah satu variabel X atau Y atau Z sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, pertanyaannya mungkin variabel yang mana yang mau kita eliminasi pada persamaan apa? Pada 2 pasang persamaan. Ingat ya, 2 pasang persamaan. Artinya kita eliminasi variabel pada 2 pasang persamaan yang ada gitu ya. Kemudian yang kedua, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel pada langkah pertama sehingga diperoleh nilai 2 variabel X dan Y atau X dan ZK atau Y dan ZK. Seperti itu. Jadi di langkah pertama tadi nanti kita peroleh juga sama kayak tadi ya. Ada 2 persamaan linear 2 variabel yang kita satukan dia menjadi SPLDV gitu ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di langkah kedua ini diselesaikan gitu supaya dapat nilai 2 variabelnya itu begitu. Nah, ketika kita sudah dapat nilai 2 variabelnya, langkah berikutnya adalah kita substitusikan. Jadi nggak pakai eliminasi lagi di sini ya. Kita sudah boleh menggunakan yang namanya substitusi atau kita gantikan nilai-nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua tadi. Entah tadi kamu dapatnya X dan YK atau X dan ZK atau Y dan ZK begitu. Kamu substitusikan nanti ke salah satu persamaan mula-mula. Nanti dari situ dapat deh nilai variabel yang ketiganya. Seperti itu. Nah, langsung aja ya kita lihat contohnya ya bagaimana cara penerapan setiap langkah-langkah yang sudah kita sama-sama baca ini gitu ya. Nah, lanjut. Misalnya nih, kita dikasih sistem persamaan linear 3 variabel lagi dan kita diminta menentukan himpunan penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini ada 3 persamaan gitu ya, membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Langsung aja kita selesaikan dengan menerapkan langkah yang pertama, yaitu apa? Eliminasi salah satu variabel XK itu atau YK atau Z sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Ingat pada apa? Pada 2 pasang persamaan ya. Jadi kita pilih nih, entah pasangan yang pertama itu adalah persamaan 1 2K atau 1 dan 3K atau 2 dan 3 begitu ya. Misalnya nih, pasangan persamaan yang pertama adalah persamaan 1 dan 2, kemudian pasangan persamaan yang kedua adalah persamaan 2 dan 3 begitu. Jadi nanti dari sini kita mau sama-sama eliminasi nih salah satu variabel gitu ya. Variabel yang kita eliminasi harus sama. Misalnya kita pilih eliminasi variabel Z-nya baik di persamaan 1 dan 2 maupun di persamaan 2 dan 3 nantinya gitu ya. Untuk yang pertama kita akan eliminasi Z pada persamaan 1 dan 2 begitu. Eliminasi Z pada persamaan 1 dan 2. Ini persamaannya. X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan negatif 4 dan 2X kurang Y tambah Z sama dengan 3. Nah, kita eliminasi. Ingat, untuk mengeliminasi ada kuncinya nih. Untuk mengeliminasi salah satu variabel, misalnya di sini Z, maka kamu perlu pastikan koefisien Z pada kedua persamaan, misalnya persamaan 1 dan 2, koefisien Z-nya itu harus sama. Kalau belum sama, harus kita samakan. Dengan cara apa? Dengan cara mengalikan masing-masing persamaan dengan suatu bilangan. Jadi pokoknya harus sama gitu ya. Nah, langsung aja ke eliminasi Z pada persamaan 1 dan 2. Berarti harus kita samakan di situ. Coba kamu perhatikan koefisien Z dari persamaan 1. Di situ koefisiennya berapa? Oh, koefisiennya itu negatif 3 ya. Atau 3 gitu. Persamaan 1 dia punya koefisien Z-nya itu adalah 3. Sementara persamaan 2 koefisien Z-nya 1 ya, tapi nggak perlu ditulis di situ ya, karena 1 kali Z kan Z. Jadi di situ nggak ditulis, tapi koefisiennya bisa kita pastikan yaitu 1 ya. Nah, karena koefisiennya ini belum sama, maka harus kita samakan. Berhubung karena persamaan 1 dia sudah punya koefisien 3, sementara persamaan 2 masih 1, maka kita bisa buat nih, persamaan 2-nya itu koefisien X-nya itu juga 3 dengan cara apa? Dengan cara persamaan 2 kita kali ke setiap komponennya dengan 3 gitu ya. Supaya nanti Z dikali 3 kan jadinya 3Z sama dengan persamaan yang pertama ya, koefisien Z pada persamaan yang pertama. Nah, kalau persamaan satunya apa? Cukup kita kalikan dengan 1 ya, supaya menghasilkan dirinya sendiri, karena kita nggak perlu otak-atik nih persamaan 1 nih, karena
koefisiennya nanti yang akan kita samakan dengan persamaan yang kedua juga ya. Jadi di situ nanti kita anggap sudah sama gitu ya, jadi nggak perlu lagi. Kita fokus ke persamaan 2, kita kalikan dengan 3. Nah, langsung aja kamu buat tuh kan, kalau persamaan 1 dia tetap sama dengan dirinya sendiri ya, X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan negatif 4. Kalau persamaan 2, setiap komponennya kita kali dengan 3, berarti 2X dikali 3 sama dengan 6X. Negatif Y dikali 3 sama dengan negatif 3Y. Z dikali 3 sama dengan 3Z. 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Nah, sudah begini, kamu eliminasi Z-nya karena koefisien mereka sudah sama. Gimana caranya eliminasi? Artinya eliminasi kan kita hilangkan ya. Artinya nanti ini negatif 3Z dan 3Z yang di bawah itu hilang gitu ya. Atau dengan artian yang lain dia bakal sama dengan 0. Artinya negatif 3Z bla 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 3Z dia harus sama dengan 0. Begitu. Pakai tanda operasi apa di sini yang di titik-titik ini supaya dia dapat 0. Nah, berarti kalau kita tinggal pilih aja nih tanda operasinya, bisa negatif, bisa positif ya, atau bisa kurang, bisa tambah gitu. Nah, gimana kalau negatif 3Z dikurang 3Z? Kan hasilnya justru jadinya negatif 6X ya, bukan bertambah ini. Bukan hilang ini ya, justru ada gitu. Jadi berarti kita nggak bisa pakai tanda operasi kurang. Gimana kalau negatif 3Z ditambah 3Z? Oh, hasilnya 0. Artinya Z-nya tereliminasi, hilang ya. Maka kedua persamaan ini kita akan berikan tanda operasi tambah ya, supaya variabel Z-nya itu tereliminasi. Berarti kita pakai tambah di sini. Artinya setiap komponennya kita tambahkan. X ditambah 6Y dia sama dengan 7X. Kemudian 2Y ditambah negatif 3Y sama dengan negatif Y. Lalu negatif 3Z ditambah 3Z sama dengan 0. Kita nggak perlu tulis lagi. Negatif 4 ditambah 9 dia sama dengan 5. Wah, dapat nih persamaan linear dua variabel ya, karena ada dua variabelnya. Nah, ini kita beri nama lagi ya, sama seperti yang tadi. Kita beri nama lagi. Tadi kita sudah beri nama persamaan 1, 2, 3. Sekarang yang ini kita beri nama persamaan 4 ya. Jadi 7X kurang Y sama dengan 5 itu adalah persamaan yang keempat. Nah, lanjut ke langkah berikutnya. Kalau ini kan kita baru eliminasi Z pada persamaan 1 dan 2 ya. Sekarang kita mau eliminasi Z-nya pada persamaan 2 dan 3 supaya nanti menghasilkan juga yang namanya persamaan linear dua variabel. Seperti itu. Nah, lanjut. Berarti ini persamaan 2 dan 3 ada 2X kurang Y tambah Z sama dengan 3. Dan 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 0. Nah, kita mau eliminasi Z-nya, berarti apa yang perlu kita perhatikan? Koefisien dari Z pada masing-masing persamaan itu. Kalau kita lihat koefisien Z-nya pada persamaan 2 itu 1 ya. Dan juga koefisien Z pada persamaan 3 itu sudah 1. Wah, sudah sama ini ya. Berarti langsung aja nih bisa kita gunakan tanda operasi apa supaya Z-nya itu bisa tereliminasi atau hilang ya. Nah, berarti kan di situ sudah ada Z. Kemudian ada Z di persamaan yang berikutnya ya. Ini persamaan 2 dan 3 ya. Nah, berarti Z bla 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 Z sama dengan 0. Berarti pakai tanda operasi apa di situ tuh? Oh, pakai tanda operasi kurang ya, karena Z kurang Z kan 0. Berarti kedua persamaan ini akan kita kurangkan, maka setiap elemennya kita kurangkan. Nah, kita kurangkan menjadi 2X kurang 3X sama dengan negatif X. Negatif Y dikurang 2Y sama dengan negatif 3Y. Z dikurang Z sama dengan 0, kita nggak perlu tulis. 3 kurang 10 sama dengan negatif 7. Sehingga di sini kita peroleh lagi nih persamaan linear dua variabel ya, yaitu negatif X dikurang 3Y sama dengan negatif 7. Tadi kita sudah beri nama ya, untuk persamaan sebelumnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini kita beri nama sebagai persamaan yang kelima. Negatif X kurang 3Y sama dengan negatif 7, dia adalah persamaan yang kelima. Nah, di persamaan yang keempat dan kelima kita peroleh yang namanya persamaan linear dua variabel. Kalau kita gabungkan dia menjadi sistem persamaan linear dua variabel ya. Artinya pada langkah berikutnya kita harus apakan? Kita selesaikan sistem persamaan linear dua variabel pada langkah pertama tadi, sehingga diperoleh nilai dua variabel nantinya ya.
di sini kan di persamaan 4 ada 7x kurang Y sama dengan 5, kemudian pada persamaan 5 ada negatif X kurang 3Y sama dengan negatif 7. Ini menjadi sistem ya, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita bisa eliminasi nih salah satu variabelnya di sini supaya dapat variabel yang lainnya. Berarti kita bisa eliminasi misalnya X ya, pada kedua persamaan ini nanti dapat Y. Demikian sebaliknya kita eliminasi Y nanti dapat X, begitu. Nah, yang pertama dulu kita eliminasi X dulu ya pada kedua persamaan. Artinya apa? Tulis kembali persamaannya 4 dan 5. Coba kamu perhatikan sekarang koefisien dari X-nya itu, karena kita mau eliminasi si X-nya ya. Berarti koefisiennya harus sama dong ya. Tapi di persamaan 4 koefisien X-nya itu masih 7 tuh. Dan di persamaan 5 koefisien X-nya itu masih negatif 1, berarti harus kita samakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan dengan bilangan tertentu, begitu ya. Nah, karena berhubung persamaan 4 dia sudah punya koefisien 7, sementara di persamaan 5 koefisiennya itu negatif 1 atau 1 ya, kita anggapnya angka satunya saja gitu ya. Berarti kita bisa samakan nih. Dengan cara apa? Dengan cara persamaan 5 itu kita kalikan dengan 7. Supaya nanti sama dengan persamaan 4 gitu ya. Kita kalikan dengan 7 setiap komponennya sehingga nanti negatif X kali 7 kan jadinya negatif 7X. Sama-sama 7 tuh koefisiennya. Begitu. Sementara persamaan 4 kita cukup kalikan dengan 1 ya supaya menghasilkan dirinya sendiri. Karena kita nggak perlu otak-atik lagi ya persamaan 4. Nah, kita kalikan mereka semua berarti kalau 7X kurang Y sama dengan 5 dikalikan dengan 1 hasilnya sama dengan dirinya sendiri. Demikian persamaan 5 kita kalikan semuanya dengan 7 berarti negatif X kali 7 sama dengan negatif 7X. Lalu negatif 3Y dikali 7 sama dengan negatif 21Y. Kemudian negatif 7 dikali 7 sama dengan negatif 49. Kita mau eliminasi X-nya. Kita mau hilangkan X-nya berarti 7X bla 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 negatif 7X sama dengan 0. Kita harus pakai tanda operasi apa nih? Tambahkah atau kurang? Kalau 7X tambah negatif 7X hasilnya 0 ya. Oh, berarti kita bakal pakai operasi penjumlahan gitu ya. Jadi kita jumlahkan nih kedua persamaan ini nih. Persamaan 4 ditambah dengan persamaan yang kelima. Sehingga kita dapat 7X ditambah negatif 7X hasilnya 0. Negatif Y tambah negatif 21Y hasilnya negatif 22Y. 5 ditambah negatif 49 hasilnya adalah negatif 44. Atau kita butuhnya Y-nya berarti Y sama dengan negatif 44 bagi negatif 22 sama dengan 2. Atau Y-nya sama dengan 2. Wah, kita sudah peroleh nih nilai Y-nya ya sama dengan 2. Sekarang kita mau coba nih, gimana kalau kita eliminasi Y-nya ya supaya dapat X-nya. Kan kalau tadi kita eliminasi X supaya dapat Y, sekarang kita balik, kita eliminasi Y supaya dapat X. Caranya sama ya, tinggal kamu periksa aja koefisiennya, lalu kamu samakan koefisiennya, lalu dapat deh nanti nilai X. Berarti langkah berikutnya kita teruskan ya. Kita eliminasi Y pada kedua persamaan. Nah, coba perhatikan. Pada persamaan 4 koefisien Y-nya bagaimana? Oh, koefisiennya di situ 1 ya. Kalau di persamaan 5 koefisiennya berapa? Oh, 3. Kita harus samakan nih. Artinya persamaan 4 kita harus samakan dengan persamaan 5, dia punya koefisiennya ya. Berarti persamaan 4 harus kita kali dengan 3, sementara persamaan 5 kita cukup kali dengan 1 supaya menghasilkan dirinya sendiri. Nah, fokus kita ke persamaan 4, kita kali dengan 3, berarti 7X kali 3 sama dengan 21X, negatif Y kali 3 sama dengan negatif 3Y, 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian kalau negatif X kurang 3Y sama dengan negatif 7 kita kali dengan 1 ya sama aja dengan negatif X kurang 3Y sama dengan negatif 7. Nah, fokus kita adalah menghilangkan variabel Y-nya. Berarti bagaimana caranya supaya negatif 3Y bla 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 negatif 3Y sama dengan 0. Bagaimana caranya? Kalau kita tambah bagaimana? Negatif 3Y ditambah negatif 3Y, hasilnya negatif 6Y ya. Enggak menghilang ini ya, justru ada. Nah, berarti kalau misalnya kita kurangkan bagaimana? Negatif 3Y dikurang negatif 3Y, itu kan sama dengan negatif 3Y tambah 3Y ya, atau sama dengan 0. Oh, berarti kita akan gunakan nih tanda operasi apa? Tanda operasi kurang ya, supaya variabel Y-nya bisa hilang. Sehingga persamaan 4 dan 5 itu kita kurangkan. Menjadi 21X dikurang negatif X sama dengan 22X. Negatif 3Y dikurang negatif 3Y sama dengan 0, tidak perlu kita tulis.
15 dikurang negatif 7 sama dengan 22. Kita butuhnya X, berarti X sama dengan 22 bagi 22 sama dengan 1. Berarti sekarang kita peroleh nih nilai X sama dengan 1. Tadi kita pada langkah sebelumnya kita dapat nilai Y ya, sekarang kita dapat nilai X. Nah, ketika sudah dapat nih nilai dua variabel ini, masuk ke langkah terakhir, langkah ketiga yaitu substitusikan nilai-nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua tadi, di mana kita peroleh X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan nilai ini ke dalam salah satu persamaan mula-mula yang diberikan dari soal. Tadi di soal diberikan ada 3 persamaan ya. Kamu tinggal pilih salah satu persamaan, mungkin yang paling sederhana begitu, kamu ganti nilai X dan Y-nya dengan 1 dan 2, nanti dapat D. Nilai variabel lainnya yaitu Z ya, karena kita belum dapat Z. Berarti apa? Berarti substitusikan nilai X dan Y tersebut ke dalam salah satu persamaan. Misalnya di sini kita pilih persamaan yang pertama ya. Berarti X tambah 2Y dikurang 3Z sama dengan negatif 4. Ganti X-nya dengan 1, ganti Y-nya dengan 2. Nanti kita akan peroleh 1 tambah 2 kali 2 dikurang 3Z sama dengan negatif 4. Atau 1 ditambah 4 dikurang 3Z sama dengan negatif 4. Atau 5 dikurang 3Z sama dengan negatif 4. Atau negatif 3Z sama dengan negatif 4 dikurang 5. Atau negatif Z sama dengan negatif 9. Z sama dengan 3. Wah, sudah dapat ya nilai X-nya, nilai Y-nya, nilai Z-nya sudah dapat semua. Artinya apa? Artinya, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Atau bisa juga kita tulis seperti ini. HP-nya adalah 1, 2, 3. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Gimana? Gampang ya? Gampang dong. Nah, supaya kalian makin mahir ya untuk menyelesaikan penentuan himpunan penyelesaian dari SPLTV ini, silakan kalian coba latihkan ya, latihkan di rumah kalian masing-masing begitu supaya kalian makin bisa ya soal berikut ini. Jadi silakan selesaikan sistem persamaan linear berikut ini ya. Yang pertama ini menggunakan metode substitusi, kemudian yang berikut ini selesaikan menggunakan metode eliminasi ya, ada 6A dan 6B. Nah, ini dikerjakan wajib ya. Ini terhitung sebagai formatif 1. Kerjakan soal berikut. Jangan lupa submit due date-nya besok pukul 5 sore gitu ya. Jadi waktunya masih cukup lama untuk kalian berusaha memahami materinya ya. Nah, nanti di sesi sinkronus kita akan bahas sekilas bersama-sama. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan silakan ya. Nah, demikian pertemuan untuk asinkronus kita. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan dengan baik. Nanti silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Selamat belajar semuanya. God bless you.